Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Oke, spesial Laila Majnun sudah tinggal 5 episode lagi guys. Cerita selanjutnya, pengen dengar cerita apa nih? Langsung aja ketik di kolom komentar ya. Untuk episode kemarin, Ibnu Salim menceritakan sebuah kisah kepada Majnun tentang pertemuan sang raja dengan petapa penganut Islam fanatik yang hanya bertahan hidup dengan memakan rumput. Untuk yang belum tahu kisah kemarin, boleh diklik di sini ya. Rizky ucapkan banyak terima kasih untuk yang masih bertahan di sini dan terima kasih juga untuk yang baru temukan channel Rizky Sajalah. Selamat menyaksikan. Majnun mendengarkan cerita Salim dengan penuh perhatian. Ketika pamannya telah menyelesaikan kisahnya, Majnun tampak sangat senang. Ia tertawa lebar seperti sebelumnya, melompat-lompat naik turun dengan ceria, berbicara riang tentang teman-teman hewannya dan petualangannya yang telah mereka lalui bersama. Namun kemudian, pikirannya tertuju pada ibunya dan wajahnya tampak suram guys. Sambil menangis ia bertanya, bagaimana mungkin aku tak pernah memikirkan ibu selama ini? Ibuku yang malang, bagaikan burung dengan sayap-sayap patah. Katakan padaku, bagaimana kabar ibuku? Apakah ia baik-baik saja, ataukah kesedihan telah melemahkannya? Aku adalah budaknya. Wajahku telah dicoreng oleh rasa malu. Begitu besarnya rasa maluku, hingga aku tak berani mendekatinya. Meskipun begitu, aku sangat ingin melihat wajahnya yang cantik itu sekali lagi. Salim memutuskan untuk membuat keinginan Majnun terpenuhi. Lagi pula, mungkin ibunya dapat membujuk putranya yang membangkang ini untuk kembali pulang ke rumahnya dan juga kembali ke perlindungan sukunya. Meskipun Majnun hidup bagaikan hewan liar, ia tetaplah manusia dan bukankah manusia sepatutnya berkumpul dengan sesama manusia? Baiklah, akan kubawa ibumu kemari, kata Salim begitu ia pergi. Ia memang menepati ucapannya. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke tempat persembunyian Majnun dan membawa ibunya. Tak membutuhkan waktu lama bagi si wanita tua itu untuk mengenali putranya. Tapi pada saat itu pula, hatinya hancur guys. Betapa mawar muda itu telah layu. Betapa gelapnya masa muda putranya. Begitu ia berlari mendekati putranya, hewan-hewan liar peliharaan Majnun mulai menggeram. Tapi ia tak merasa takut pada hewan-hewan itu. Apalah artinya hewan-hewan liar itu baginya? Pikirannya hanya tertuju pada putranya yang malang dan tak bahagia itu. Ia memeluk putranya, terisak dan menarik nafas panjang, membelai lembut pipi serta rambut putranya dengan jemarinya yang lemah. Dengan cinta tanpa syarat yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu, ia menutup masa lalu serta ketidakadilan yang telah dideritanya dan meletakkannya di tangan putranya. Ia berada di sana saat putranya membutuhkannya, tanpa pertanyaan, tanpa persyaratan, terikat kepadanya oleh ikatan kelembutan hati dan perhatian yang ada di antara mereka. Dengan air mata yang membanjiri mata mereka, ia mengusap wajah putranya. Wajah yang begitu dikenalnya namun sekaligus asing. Dari lipatan gaunnya, ia mengambil sisir dan menyisir rambut putranya yang gusut dan tak karuan. Seolah ia hanyalah seorang bocah lelaki kecil, sang ibu berbisik di telinga putranya sambil membelai-belai pipinya. Ia membalut luka-luka di tubuh putranya yang diakibatkan oleh duri serta bebatuan. Perlahan, makhluk liar itu mulai tampak kembali seperti Kois yang dicintainya. Si bocah riang yang dulu dikenalnya, hartanya yang paling berharga, yaitu putranya. Sambil mengusap air matanya, ia mulai bicara. Putraku tersayang, apa yang harus kulakukan kepadamu? Apakah bagimu hidup tak lebih dari sebuah permainan cinta yang sangat panjang? Ayahmu telah terjatuh oleh pedang kematian, sebuah pedang yang kini juga tengah menghantuiku. Namun demikian, kau masih juga memabukkan dirimu dengan minuman yang penuh dengan kesenangan masa muda. Berapa lama lagi hal ini akan berlangsung?
Ayahmu meninggalkan kesedihannya dan aku akan segera mengikutinya dengan cara yang sama. Percayalah, tidakkah kau ingin mengembalikan akal sehatmu? Demi Allah, kembalilah pulang denganku dan akhirilah penderitaan ini. Ambillah pelajaran dari para burung dan hewan-hewan di alam liar ini. Bukankah mereka semua kembali pulang ke sarang mereka saat malam tiba? Bukankah itu sebuah contoh yang sepatutnya kamu tiru? Berapa lama lagi kau akan menjauhkan dirimu dari dunia ini? Berapa lama lagi kau akan berkelana di alam liar ini tanpa tidur maupun ketenangan? Hidup adalah sebuah kisah dan tangisan. Dalam beberapa hari, semua akan berakhir. Kembalilah sekarang selagi kau bisa dan berikan dirimu ketenangan. Kumohon kepadamu, untuk apa kau jadikan gua kotor ini sebagai rumahmu? Apakah gua beserta isinya ini lebih memperhatikanmu daripada kami? Ular-ular itu akan menggigitmu, dan kemudian ketika kau mati, burung hening akan memakan tulang-tulangmu. Tinggalkan mereka dan kembali denganku. Jangan lagi kau siksa jiwamu yang malang ini. Jiwamu bukanlah batu yang dapat bertahan terhadap kuatnya berbagai elemen. Hatimu juga bukanlah batu, karena memang kau tak terbuat dari batu, anakku. Biarkan jiwamu beristirahat dan berikan ketenangan untuk hatimu. Kembalilah denganku. Kata-kata ibunya menyengatkan bagaikan sekuburan lebah. Namun, Majnun tetap tak mengubah pikirannya. Disinilah ia berada dan di sini pula lah ia akan tinggal. Ia meraih tangan ibunya dan berkata dengan lembut, "Ibuku tersayang, aku seolah menjadi mutiara yang telah menyiksa tiram. Aku menyadari hal ini dengan sangat baik. Namun, aku tak dapat melihat adanya pilihan lain. Apakah salahku jika demikian? Keadaanku memang sangat menyedihkan. Tapi, aku tidak merengkuh takdir dengan sukarela. Kita berjuang dan berusaha keras, dan apa hasilnya? Masing-masing orang harus menjalani apa yang telah digariskan kepadanya. Ibu harus tahu bahwa aku tak pernah menerima ataupun menolak cintaku dengan begitu saja. Penderitaan serta penyiksaan bukanlah pilihan untuk kutolak maupun kuterima. Dengan begitu, kumohon agar ibu tidak memaksa aku untuk kembali pulang." Ibu mengatakan bahwa jiwaku bagaikan burung yang harus dibebaskan dari sangkarnya. Tapi, tidakkah ibu lihat bahwa sangkar ini sesungguhnya adalah cintaku? Bagaimana mungkin aku bisa selamat darinya? Dan bila aku kembali pulang dengan ibu, maka aku akan menyerahkan diriku kepada sebuah jebakan baru. Karena yang ibu sebut sebagai rumah merupakan penjara bagiku. Penjara yang sudah pasti akan membuatku mati. Cintaku adalah rumahku. Di tempat lain, aku hanyalah sosok asing. Jadi tinggalkan saja aku, ibuku tercinta, dan jangan memaksaku. Aku tahu betapa tidak bahagianya ibu melihat penderitaanku. Aku tahu betul tentang itu. Namun semua ini tak dapat kuelakkan. Yang bisa kulakukan hanyalah memohon kepada ibu. Majnun menunduk dan mencium kaki ibunya dan memohon maaf. Tak ada yang dapat dikatakan maupun dilakukan oleh wanita tua itu. Ia hanya menangis dengan sedih. Kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada putranya dan kembali pulang dengan adik laki-lakinya, Salim. Waktu berlalu, namun perpisahan bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi dengan mudah oleh perempuan tua itu. Perlahan, ia menjadi sosok asing di rumahnya sendiri. Baginya, rumah itu bagaikan penjara seperti yang telah diucapkan oleh Majnun kepadanya. Hasratnya untuk hidup semakin melemah, hingga di suatu malam, jiwanya terlepas dari penjara keberadaan duniawi dan terbang menyusul suaminya ke dunia lain. Sekali lagi, sang pengendara agung, matahari, beranjak menuju arena luas tempat berputarnya langit. Rivalnya yang berjubah keperakan, bintang,
menjadi pucat dan bergegas kembali ke timur. Sinar sang penguasa terlalu berlebihan bagi cangkir kristal malam. Sinar sang penguasa terlalu berlebihan bagi secangkir kristal malam yang bergetar hingga pecah, menuangkan anggur dan mengubah langit menjadi keunguan dari ujung ke ujung. Dengan demikian, datanglah pagi, dan lahirlah sebuah hari baru. Majnun duduk sendirian, jauh dari manusia-manusia lainnya, mendendangkan sajak demi sajak dalam kesendiriannya. Baginya, malam maupun siang sama sekali tak ada artinya. Seorang pria dalam kondisinya tak pernah mencatat berlalunya hari. Ia adalah seorang asing bagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Ia tak akan pernah tahu bahwa ibunya telah pergi meninggalkan dunia jika pamannya yang datang membawakannya makanan serta pakaian tidak menyampaikan berita itu kepadanya. Salim memegang bahu keponakannya dan dengan pelan ia berkata, "Selama hidupnya, ibumu telah menderita karena kesedihan dan kini ia telah meninggal dunia. Ia sudah mempersiapkan kematiannya. Karena itu, ia telah mengucapkan selamat tinggal kepada penderitaan untuk menuju tempat yang lebih baik. Kau tidak berada di sisinya ketika ia pergi, namun pikirannya hanya tertuju kepadamu. Menjelang kematiannya, ia sangat merindukanmu, sama seperti yang dirasakan oleh ayahmu sebelum ia meninggal." Majnun merasa perutnya bergejolak oleh hantaman tak terlihat dan ia menahan nafas. Lalu dengan tekanan di hatinya, ia mencakar wajahnya dengan kuku-kukunya yang bergerigi. Ia melompat-lompat sambil berteriak bagaikan banse dan bergegas menuju makam ibunya yang berada di sebelah makam ayahnya. Di sana, ia membenamkan wajahnya di tanah tempat ayah dan ibunya terbaring dan menunggu tiba saatnya untuk ditanyai oleh para malaikat di hari kiamat. Tangisannya terdengar sampai di surga dan air matanya cukup untuk membuat banjir gurun. Namun, ia mengetahui apa yang telah kita semua ketahui. Tak ada tangisan dan air mata yang dapat mengembalikan apa yang telah diambil oleh Allah. Mereka-mereka yang mendengar ratapannya pasti akan merasa iba. Keluarga serta para anggota sukunya bergegas ke sisinya. Mereka semua tak tega melihatnya hancur karena keputusasaan. "Terimalah rasa simpati kami," kata mereka. "Kesedihanmu adalah kesedihan kami juga, dan rumah kami adalah rumahmu juga. Kembalilah dan tinggallah bersama kami, karena disinilah kau seharusnya berada. Tetaplah bersama kami dan jangan pernah pergi lagi." Majnun hanya dapat menanggapinya dengan sebuah rengekan. Dengan suara kecil, ia berterima kasih kepada semua orang atas kebaikan mereka. Namun ia menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ia hanyalah seorang tamu di sana. Tak ada sesuatu maupun seorang pun yang dapat menahannya. Tempat itu bukanlah rumahnya lagi. Keluarga serta teman-temannya kini adalah sosok asing baginya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan kembali ke pegunungan tempat teman-teman sejatinya berada dan menantinya. Hanya di pegununganlah terdapat cukup tempat untuk hati sedihnya. Hanya di sanalah langit cukup luas untuk menampung berat bebannya. Selama sekilas saja, ia kembali berada di dunia nyata. Namun, kini ia harus kembali. Ia berlari bagaikan badai yang digerakkan oleh angin gurun. Dan apalah artinya kehidupan manusia jika bukan sebuah sambaran halilintar dalam kegelapan? Seolah kehidupan itu tak ada artinya. Bahkan jika kehidupan itu berlangsung selama 1000 tahun dibandingkan dengan keabadian yang tak terbatas, maka kehidupan itu akan sama saja dengan satu kedipan mata. Dari permulaan, hidup telah menunjukkan segel kematian. Hidup dan mati terjalin bagaikan sepasang kekasih, lebih dekat daripada saudara kembar siam. Wahai manusia, seberapa lama lagikah kau akan menarik benang itu di hadapanmu? Untuk berapa lama lagi kau akan menolak untuk melihat segala sesuatu sebagaimana mestinya? Tiap-tiap butir pasir menilai diri mereka sendiri berdasarkan kriteria, menggunakan panjang dan luas sebagai ukuran di dunia ini. Namun, jika disandingkan dengan pegunungan,
maka ia tak akan berarti apa-apa. Manusia hanyalah butiran pasir, tawanan di dunia penuh ilusi. Kau harus memecahkan jeruji penjaramu dan terbebas darinya. Kau harus membebaskan dirimu dari dirimu sendiri dan juga dari seluruh manusia. Kau harus belajar menerima bahwa apa yang kau anggap sebagai realita sesungguhnya bukanlah sesuatu yang nyata, dan bahwa kenyataan itu adalah sesuatu yang sama sekali lain. Ikuti contoh sang penulis. Jadilah nyala lilin dan bakallah harta milikmu sendiri. Hanya pada saat itulah dunia yang kini menjadi penguasamu akan menjadi budakmu.